Al-Baqarah 204 sampai 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kulli walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas, dan dari sebagian manusia, wa minan nas, dan dari sebagian manusia, mayyujibuka, ada yang menakjubkan qauluhu, perkataannya atau ucapannya. Ini masalah tentang fil hayati dunya, tentang kehidupan dunia. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Wa huwa, padahal ia, aladul khisam, adalah penentang yang paling keras. Wa iza tawalla sa'a fil ardi, dan apabila ia berpaling dari muka kalian, ia berjalan di muka bumi, liyufsida fiha, untuk membuat kerusakan di dalam bumi tadi atau padanya. Di samping itu, wayuhlikal harsa wan nasl, dan merusak tanam-tanaman dan juga binatang ternak. Wallahu, dan Allah, la yuhibbul fasad, tidak menyukai, tidak mencintai orang yang melakukan kerusakan atau melakukan kehancuran, kebinasaan. Wa iza qila lahu, dan apabila dikatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, akhazathul izzatu bil ismi, maka bangkitlah kesombongannya bil ismi, karena bangkit kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa. Maka baginya fahasbuhu, maka cukuplah balasannya bagi ia, jahannama, neraka jahanam. Wala bi'sal mihad, dan jahanam tadi adalah sungguh tempat tinggal yang paling buruk atau seburuk-buruk tempat tinggal. Wa minan nasi, dan juga sebagian manusia, di antara manusia, mayyasri nafsahu, ada juga orang yang yasrin dikata saro, membeli, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya ibtigha'a maradatillah, untuk mendapatkan atau karena mencari keridhaan Allah. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Bapak Bapak Ibu rahimakumullah, luar biasa imam kita tadi Ustaz Saprinal itu membacakan ayat ini. Karena dia tamatan pesantren, tahu juga
hubungan ayat dengan ayat tentang munafik. Makanya dibaca juga surah An-Nisa. Tadi surah An-Nisa itu mulai dari 140-an ya dan lanjut itu tentang orang munafik juga. Jadi kalau orang munafik itu di surat An-Nisa kalau mau sholat malas, itu munafik ya. Kalau zikir sedikit, itu orang munafik juga. Kemudian tandanya juga yang dipilih yang bukan seakidahnya, itu munafik juga. Itu di surah An-Nisa'nya. Nah, dia baca, imam tadi membaca surah Al-Baqarah 204 sampai 208 agar masuk Islam secara kafah, dan sebelumnya adalah tentang munafik dan ada sejarahnya. Kemudian selanjutnya adalah yang prakteknya, surat An-Nisa. Ayat yang kita bahas 204 sampai 206 nanti dilanjutkan 207, dua golongan manusia. Satu mukmin, dua munafik. Nah, jadi lah jaleh dulu onggoknya. Jadi dua golongan, golongan mukmin dan golongan munafik. Tentang sebab turun ayat ini. Sebab turun ayat ini. Satu riwayat, ada yang datang kepada Rasulullah menampakkan keimanan, menampakkan yang baik-baik, tapi memendam yang sebenarnya. Itu namanya adalah Al-Ahnas ibnu Suraik As-Saqafi. Datang kepada Nabi, ya, kemudian dia menampakkan keislamannya, yubana keislamannya. Tapi sebenarnya nanti meninggalkan Nabi, dia melawan Nabi, menentang Nabi. Nah, itulah namanya Al-Ahnas ibnu Suraik As-Saqafi. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini memang ada sebab turun dulu, tetapi al-ibratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada kaidah seperti itu. Kalau kita belajar ulumul Quran, al-ibrah untuk diambil pelajaran, memang ini bercerita tentang beberapa orang, termasuk Al-Ahnas ibnu Suraik As-Saqafi juga kawan-kawannya. Tetapi untuk pelajaran melihat kepada keumuman lafaz, bukan khususnya sebab turun ini. Artinya untuk diambil pelajaran bukan karena sebab turun begini-begini untuk si fulan dan si fulana, tapi pelajaran adalah untuk kita semua sampai akhir zaman. Ini ayatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas, di mana ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang munafik yang membicarakan perihal Hubaib, juga teman-temannya yang gugur di Ar-Rajji. Orang-orang munafik tersebut mencela mereka, menghina mereka, memperolok-olok mereka. Maka Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 204 ini. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia sampai menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya
padahal ia adalah penentang yang sangat keras. Kata-katanya memukau, menakjubkan, menarik hati, sehingga banyak orang tertipu, terkecoh, padahal apa yang dikatakannya tidak seperti apa yang ia katakan. Bercerita tentang Islam padahal memusuhi Islam. Bercerita tentang akhirat padahal kepentingan dunia yang dia cari. Itulah orang munafik. Orang munafik. Menurut pendapat lain, ayat ini mengandung celaan terhadap semua orang munafik secara keseluruhan. Bukan saja tentang mereka sebab turun ayat ini. Tetapi pokoknya semua orang munafik semenjak bumi ini ada dan ada manusia sampai manusia akhir zaman bercerita tentang itu. Makanya menurut pendapat yang lain mengandung celaan terhadap semua orang munafik secara keseluruhan. Dan mengandung pujian kepada orang-orang yang beriman atau mukmin secara keseluruhan. Makanya tadi ada dua golongan saja manusia, ada golongan mukmin, ada golongan munafik. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ada juga hadis tentang orang munafik ini. Inna fi ba'di kutubillah ana min ibadillah qauman alsinatuhum ahla minal asal wa qulubuhum amurru minas sabar. Dari sebagian isi kitab-kitab Allah itu ada menjelaskan anna min ibadillah qauman. Jadi dari sebagian hamba-hamba Allah ada orang yang alsinatuhum ahla minal asal. Lisannya, ucapannya lebih manis daripada madu. Nah, gitu. Jadi ucapannya lebih manis daripada madu. Tetapi wa qulubuhum, hati mereka amurru minas sabar, lebih pahit daripada sabar. Sabar ini kalau saya lihat di dalam bahasa Arab itu kina. Ada yang tahu kina? Lebih pahit daripada Ya. Ada lagi mengatakan lebih dari pohon gaharu. Ya. Ada juga mengatakan itu adalah pohon lebih pahit daripada pohon kina. Getah maksudnya getahnya. Getah. Itu. Berarti ada juga di dunia ini yang mulutnya manis seperti madu, tetapi lebih pahit daripada. Jadi untuk malaria itu bisa ya. Pil kina namanya ya. Banyak juga pengetahuannya. Bapak Ibu di halaman 2 kita lihat buletin. Ada Ibnu Jarir mengatakan dari Nauf. Dia adalah Al-Bakali. Ahli dalam membaca kitab-kitab terdahulu. Wah, pakarnya. Pernah mengatakan, sesungguhnya aku menjumpai suatu sifat dari segolongan umat ini di dalam kitabullah yang telah diturunkan. Ada suatu kaum melakukan tipu muslihat dengan agama untuk meraih keduniawian. Berarti Al-Bakali ini meneliti kitab-kitab terdahulu. Ditemukanlah ada karakter, ada sifat di mana
mengatasnamakan agama padahal untuk kepentingan dunia. Namanya tipu muslihat. Ada. Ini ditemukan dalam kitab-kitab terdahulu. Kira-kira dilarikan kepada sekarang ada juga. Mengatasnamakan agama tapi sebenarnya dia dunia yang dicari. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Ma'sar, di mana telah menceritakan juga, ini panjang hadisnya, sesungguhnya di dalam salah satu kitab terdahulu disebutkan bahwa sesungguhnya ada segolongan hamba-hamba yang lisan mereka lebih manis daripada madu, tetapi hati mereka lebih pahit daripada pilkina tadi. Itu yang tadi dibacakan ya, inna fi ba'di kutubillah anna min ibadillah qauman alsinatuhum, lisan-lisan mereka ahla minal asal, lebih manis daripada madu, wa qulubuhum, dan hati mereka amuru minas sabar, lebih pahit daripada kina. Nah, apakah Allah buta dan tidak memperlihatkan dan mempersaksikan isi hati mereka? Nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yushidullah ala ma fi qalbi. Dan dipersaksikannya kepada Allah ya atas kebenaran isi hatinya. Lama kelamaan sepandai-pandai dia menyembunyikan kemunafikan, akhirnya Allah akan membongkar isi hatinya tadi. Dan Allah menyaksikan apa yang sesungguhnya terkandung di dalam hatinya. Dengan kata lain, sekalipun hal ini dapat menipu mata kamu, wahai Muhammad, dan juga yang lainnya, tetapi Allah mengetahui orang yang di dalam hatinya mengandung kebusukan, keburukan, dan kejelekan. Artinya ketahuan juga, sepandai-pandai dia bersilat lidah, sepandai-pandai dia berkata-kata dan berretorika, sepandai-pandai dia menyembunyikan, akhirnya Allah akan bongkar, Allah akan memperlihatkan kepada banyak orang. Kalau Allah sudah tahu. Kemudian di halaman 3 di buletin ini, wahwa aladul khisam, dia adalah penentang yang sangat keras. Kata-kata al-alad menurut istilah bahasa artinya adalah yang paling menyimpang atau paling pembangkang atau membangkang. Artinya menyimpang, membangkang. Perintah dibantah. Kemudian kebenaran ditentang. Itu adalah orang munafik. Dan orang munafik itu suka berdebat. Orang munafik itu suka berdebat. Jadi kan jangan kalah istilahnya. Ya, jangan kalah podo se dan namuah. Itu orang munafik. Kemudian ayat selanjutnya, wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu atau di depanmu, ia berjalan di muka bumi ini dengan mengadakan kerusakan, kemudian sombong. Apa yang dirusak? Apa yang dirusak? Tanam-tanaman dirusak, binatang ternak juga dirusak. Ini kan perwakilan, maknanya itu sangat luas. Apa maksudnya? Ucapannya selalu menyimpang dan perbuatannya juga jahat, bahkan membuat kerusakan. Nah, orang munafik yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 205 adalah orang munafik yang perbuatannya hanya membuat kerusakan di muka bumi dan membinasakan tanam-tanaman, termasuk ke dalam pengertian ini adalah pesawahan, buah-buahan,
juga termasuk ya apa saja kebutuhan, artinya apa? Termasuk menimbun. Nah, itu kalau dalam tafsir yang lain menimbun. Ketika misalnya apa barang-barang langka, maka ia timbun supaya untung bagi dia, ya, orang lain biarpun merasakan pahit dan juga sangat membutuhkan, tapi dia timbun, dia jual, ya dia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Nah, itu orang-orang munafik. Rasanya di Indonesia tidak ketinggalan gitu ya. Ada berarti ya. Ada. Ini kan perwakilan saja, merusak tanam-tanaman, merusak ternak, padahal ini yang lainnya juga termasuk di dalam karakter orang munafik, suka menimbun, menggelapkan, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tentang dunia. Kemudian wa iza qila lahu taqillah akhazathul izzah bil is. Apabila dikatakan kepada orang munafik tadi, bertakwalah kepada Allah, maka orang munafik tadi bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa. Artinya apabila orang yang durhaka ini diberi nasihat agar merubah dan mengubah, baik di dalam perkataan, pembicaraan, ucapan, juga dalam perbuatan, maka mereka itu bangkit. Disuruh bertakwa, tidak bertakwa. Disuruh melakukan kebaikan, tidak melakukan kebaikan. Disuruh ukhuwah Islamiyah, malah dia bagaimana menentang. Dan bahkan mereka memang pembangkang. Di penghujung ayat, fahasbu jahannam walabisal mihad. Bagi orang munafik, tiada lain tiada bukan, cukuplah balasan bagi orang munafik itu tiada lain adalah neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Nauzubillah, jangan sampai kita memiliki karakter dan sifat munafik karena ujung-ujungnya adalah jahanam. Dan mudah-mudahan kita termasuk di ayat yang ke-207. Sebenarnya ayat ini 207 ada hubungannya dengan hijrah. Insya Allah bertepatan tanggal 7 bulan Juli ini itu 1 Muharram. 1 Muharram. Berarti hari Akik Iswa. Nah, itu 1 Muharram. Saya sangat bangga dengan ya masjid ini, mudah-mudahan jadi amal ibadah bagi pendahulu-pendahulu kita dan orang yang masih hidup yang berperan dan juga ikut serta di dalam merealisasikan Masjid Jami' Nurul Huda ini. Terus terang saja inilah amalan yang untuk kita. Ada wiridnya, ada pengajiannya. Ada orang yang mengorbankan jiwa raganya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Itulah wa minan nasi mayyasri nafsahub tigo amardotillah. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan termasuk kita. Ibnu Mardawai mengatakan dari Suhaib, kemudian menceritakan ketika aku hendak hijrah dari Mekah, ya, kemudian ke Madinah, maka orang-orang Quraisy berkata kepadaku, "Hai Suhaib, kamu datang kepada kami pada mulanya tanpa harta. Sedangkan sekarang kamu hendak keluar meninggalkan kami dengan harta bendamu. Demi Allah, hal yang tersebut tidak boleh terjadi selamanya. Maka kukatakan kepada mereka, bagaimanakah menurut kalian jika aku berikan kepada kalian semua hartaku, lalu kalian membiarkan aku pergi?" Mereka menjawab, "Ya, kami setuju." Maka kuserahkan hartaku kepada mereka
dan mereka membiarkan aku pergi. Lalu aku berangkat hingga sampai ke Madinah. Ketika berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, Suhaib telah beruntung dalam perniagaannya. Jadi dia mengorbankan jiwa raga untuk agama dan mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita mencontoh Suhaib yang memang dicela juga oleh orang kafir, orang-orang munafik dan dicemooh. Bahkan bagaimana membujuk-bujuk Suhaib supaya harta bendanya ditinggalkan, pergilah hijrah biar kami yang mengamankan hartanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Bapak Ibu semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingin menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.